Dan biasanya itu malah justru lebih antara apa yang Anda programkan tentang kekayaan, dan itu banyak orang yang nggak hidup susah. Banyak orang yang hidupnya berkelimpahan ya. Ada yang beranggapan kalau memiliki impian itu adalah sesuatu yang salah. Nah, sebenarnya yang salah ya orang tersebut yang menganggap bahwa impian itu hanya sekedar angan-angan dan impian itu nggak akan pernah terwujud. Nah, dari sini kita perlu mengulasnya ya. Kita sama-sama belajar ya di sini ya. Mungkin kalau yang punya anggapan seperti itu ya, Anda coba belajar lagi dan Anda banyak-banyak membaca atau menonton tayangan yang itu edukatif ya, tentang pengembangan diri, tentang law of attraction, law of assumption, dan berbagai macam ilmu yang bisa Anda serap ya. Anda pelajari bukan berdasarkan ego Anda, atau ya mungkin karena Anda minim literasi, Anda harus merubahnya karena biar Anda selalu mau belajar dan bertumbuh. Nggak mengenal batasan usia, nggak mengenal Anda keturunan siapa, ataupun Anda tinggal di mana, apa keyakinan Anda, itu semua tidak penting. Yang penting adalah getaran yang Anda pancarkan ke alam semesta. Kita langsung mulai di poin pertama. Miliki niat yang tepat. Kita perlu memiliki niat yang tepat untuk merubah hidup kita yang tadinya mungkin beranggapan, wah nggak bisa nih punya ini, wah nggak bisa nih punya itu. Ya mungkin nilai uang tertentu yang hanya kita pikir itu adalah sebuah angan-angan. Namun kita harus meniatkan, kita harus merubah niat kita atau cara pandang kita juga, bahwa aku bisa dan aku berani memulai. Aku berani melangkah dan aku mulai belajar saat ini biar bisa merubah hidupku di masa depan. Dengan kita punya niat yang itu memang kita tujukan untuk finansial kita, maka apa? Alam semesta akan mendengarnya, alam semesta akan menangkap getaran yang sudah Anda pancarkan, dan itu akan menjadi sebuah tarikan yang akan menjadikan kita itu seperti apa yang kita pikirkan. Ingat ya, apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Sebagai contoh begini ya, saya challenge nih untuk teman-teman. Kita nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu kita dengan nilai yang besar dulu. Teman-teman bisa lakukan ya. Niatkan dan tanamkan pada diri Anda bahwa Anda ketemu uang koin Rp1.000, entah di mana Anda nanti menemukannya. Pokoknya fokus aja di nilai uang tersebut. Kalau Anda sudah menemukannya dan ketemunya di mana, silakan kasih tahu saya ya. Tulis di kolom komentar ya. Itu kalau niat Anda tulus, Anda akan dibuka nih gerbangnya, dan Anda akan sering menemukan, atau bahkan ya mungkin sekali dua kali Anda menemukan, entah itu di jalan, entah itu di dapur, entah itu di depan rumah Anda, koin Rp1.000. Ini berlaku untuk siapapun. Ini challenge yang ya sederhana aja. Nah, teman-teman bisa lakukan itu ya. Masalah nanti waktunya jangan dipikirin. Pokoknya fokus aja ketemu uang 1.000 perak ya, yang koin. Nanti dari situ teman-teman tinggal kembangkan ke nilai yang lebih besar. Sesuaikan dengan nilai yang teman-teman harapkan ya. Mungkin pengen punya tabungan berapa, pengen punya berapa banyak nanti di rekening, mungkin di laci lemari, mungkin di laci meja, ataupun di saku Anda. Silahkan Anda tentukan sendiri. Ketika niat Anda udah tepat, maka apa? Gerbang keberuntungan Anda itu akan terbuka, dan itu sangat mudah sekali. Contoh begini, ketika teman-teman nih punya impian nih, wah pengen punya Pajero warna putih. Ketika Anda udah kuat nih rasa ingin memilikinya, yang sebenarnya harus ditanamkan adalah sudah memiliki ya. Contoh Anda sedang pengen ya mobil Pajero warna putih, atau mobil apapun terserah. Nah, itu dari situ Anda akan sering ketemu di jalan, entah itu di depan Anda, entah nanti lewat di depan rumah Anda, atau nanti akan sering melihat mobil Pajero warna putih kalau Anda pengen Pajero. Tapi kalau Anda pengennya mobil lain ya silakan, pasti Anda akan sering menemukannya. Ini bisa teman-teman terapkan ya, teman-teman bisa lakukan dan nanti buktikan saja. Kita lanjut di poin kedua, fokus pada nilai. Nah, nilai sendiri ini adalah teman-teman yang menentukan ya, mau berapa banyak silakan tentukan sendiri dan jangan berubah-ubah. Nanti pengennya mungkin wah pengen punya 100 juta, tapi dari situ teman-teman udah menggambarkannya 100 juta, tiba-tiba muncul nih kebanyakan nggak ya, wah kayaknya kebanyakan, turunin aja lah 75. Begitu udah dirubah ke 75,
wah kayaknya kebanyakan lagi deh, turunin aja deh ke 50 dan seterusnya. Ketika teman-teman udah melakukan seperti itu, maka apa? Teman-teman nggak akan fokus. Jadi itu dianggap nggak serius. Meskipun misalkan Anda pengennya 100 atau impian Anda memiliki 100 juta, meski nggak secara langsung nanti Anda akan dapat nilai segitu, tapi nanti akan ada prosesnya Anda untuk mendapatkan itu. Mungkin dari akumulasinya, dan biasanya itu malah justru lebih. Jadi di sini bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang mengada-ada. Memang cara kerjanya itu ya nggak kelihatan ya. Orang yang nggak paham itu menganggapnya main-main, nggak serius, atau wah lu tuh cuman berkhayal. Atau ada orang yang sering bilang nonton tayangan seperti ini, ah ngedabrus. Orang-orang bodoh seperti itu nggak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Dan biasanya orang yang bilang seperti itu untuk nonton sebuah tayangan, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, atau apapun ya platformnya, biasanya nebeng wifi, kalau perlu nyolong wifi-nya orang ya, wifi tetangga. Karena apa? Bagi dia itu adalah sesuatu yang nggak mungkin, dan itu nggak bisa. Ya selamanya nggak akan pernah bisa. Kita lanjut di poin ketiga, keseimbangan, kekayaan, dan spiritual. Jadi teman-teman harus selalu menyeimbangkan antara kekayaan yang Anda impikan dan spiritualnya bagaimana. Spiritual ini bukan agama ya, tapi spiritual ini bagaimana kita memprogramkan sesuatu. Atau mungkin teman-teman yang biasa meditasi, atau teman-teman yang biasa ya mungkin self talk ya, teman-teman berdoa ataupun ya melakukan scripting, itu masuk ke ranah spiritual. Karena apa? Itu hubungannya udah langsung sama sang pencipta. Anda sudah memprogramkannya. Anda fokus Anda orang yang kaya, orang yang lebih, ataupun orang yang berkelimpahan. Secara spiritual harus seimbang. Jangan nanti Anda pengen punya berapa, atau Anda pengen punya apa, tapi di spiritualnya Anda mungkin berdoanya, meditasinya itu berbeda. Ya itu nggak akan pernah didapatkan, dan itu nggak akan pernah diwujudkan. Jadi teman-teman harus selaras ya antara apa yang Anda programkan tentang kekayaan dan apa yang nanti Anda gambarkan dalam pikiran Anda, apalagi di perasaan Anda dan ucapan Anda dalam berdoa. Itu sangat penting banget, karena Anda nggak boleh berubah-ubah. Kalau udah punya niatan segitu ya segitu, udah. Jadi nikmati aja prosesnya. Mau bagaimana ya, Anda nggak bisa menentukan waktunya. Kalau setiap orang bisa menentukan waktunya besok gitu kan, atau nanti sejam lagi. Itu banyak orang yang nggak hidup susah, banyak orang yang hidupnya berkelimpahan ya. Kita lanjut di poin keempat, tindakan. Ya ini sebenarnya sering dibahas juga ya, selain afirmasi, visualisasi, itu adalah sebuah tindakan. Apapun tindakan Anda, entah itu dari rumah aja, nggak perlu Anda nanti capek-capek. Mungkin Anda hobinya bekerjanya jadi freelancer ya, online di rumah. Ya lakukan aja. Memang prosesnya itu berbeda-beda tiap orang. Ada yang langsung dapat hoki, langsung dapat banyak. Ada yang memang prosesnya sedikit-sedikit tapi stabil ya kan. Tapi kalau orang melihatnya, lu nganggur, lu males, lu tuh nggak mau kerja, lu tuh bukan orang yang bakal berhasil. Orang hanya ngelihatnya kita sedang apa, tapi bagaimana kita sebenarnya itu udah melakukan action. Mungkin Anda mendaftar ke sebuah marketplace yang itu freelancer, Anda punya keahlian membuat sebuah website, Anda punya keahlian membuat sebuah desain, Anda punya keahlian membuat whiteboard. Nah dari situ apa? Ya butuh proses, karena setiap pekerjaan itu pasti ada kompetitornya. Dari situ kalau ada orang yang bilang ya Anda fokus aja dengan apa yang menjadi tujuan Anda dalam hidup Anda sendiri. Jangan terpengaruh kata orang, jangan terpengaruh nanti hasutan orang. Meskipun kadang Anda disalah-salahkan, ya biarin aja dulu. Anda nanti akan bisa membuktikan, hanya waktu yang membuktikan. Karena dengan waktu nanti semua itu bisa berubah, ya kan? Ada orang yang tadinya nggak punya apa-apa, tiba-tiba kaya raya juga banyak. Ada orang yang tadinya kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin juga banyak. Setiap proses ya, orang itu berbeda-beda. Anda harus mengambil tindakan. Kalau Anda mau berdagang ya, berdagang aja. Kalau Anda mau melakukan sesuatu yang itu memang sesuai dengan passion Anda, ya lakukan. Jangan bertentangan. Kalau Anda bertentangan ya sama aja bohong. Anda malah justru nggak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Itu hanya jadi rutinitas dan itu akan menjadi beban. Sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau
mengajarkan hukum tarikan.